Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua gembala sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Sebetulnya bukan kami yang memberkati kami, tetapi kami yang sangat-sangat diberkati oleh kehadiran Bapak Ibu saudara semua. Terima kasih untuk kami yang luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Vanessa. Saya aslinya lahirnya di Bandung, tapi papa saya itu orang Malang. Jadi saya ada Jawa Setengah. Dan juga nggak kebetulan Tuhan kasih saya suami Oso orang Jawa dari Malang juga. Haleluya. Oke, jadi malam ini saya mau men-sharekan atau membagikan apa arti kata Ebenezer. Lihat ya, itu semua pada pakai jaket Ebenezer. Teman-teman, karena grup kita dinamakan Ebenezer. Tahukah apa arti kata Ebenezer, Bapak Ibu? Sampai di sini Tuhan. Amin. Bagaimana dengan jemaat? Ada yang tahu? Sampai di sini Tuhan menolong. Oke. Makasih. Terima kasih. Oke, arti kata Ebenezer itu sebetulnya dari bahasa Ibrani yang artinya batu pertolongan. Jadi pertama kali kata Ebenezer ada di Alkitab itu di 1 Samuel 7 ayat 12. Bisa ditampilkan cantik? 1 Samuel 7 ayat 12. Atau enggak? Oke, gak apa-apa ya. Katanya saya tanya, oh enggak, katanya Bapak Ibu di sini tuh langsung baca dari Alkitabnya masing-masing. Kalau gitu kita buka ya. 1 Samuel 7 ayat 12. Udah dapat? Amin. Oke, kalau udah dapet sama-sama kita sorry, aku lupa Bapak Sangkala. Nanti kebablasan sampai 4 jam loh. Nanti nginep di sini ya. Oke, ya. 1 Samuel 7 ayat 12, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, itu kan ejaan bahasa Indonesia. Tetapi saya lebih suka ejaan bahasa Inggris karena di situ ditulis thus far, yang artinya sampai sejauh manapun Tuhan Yesus adalah penolong. Amin. Tadi udah disaksikan sama Pak Hadi, sama Ibu Linda, bagaimana perjalanan hidup mereka. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menolong kan. Sampai kapanpun Tuhan selalu menolong. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini juga mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Amin ya. Oke, jadi ceritanya ada umat Israel yang tadinya itu mengandalkan dewa Baal dan Asyitoret, yang akhirnya dia bertobat. Mereka kembali menyembah kepada Yahweh Adonai. Di kitab 1 Samuel 7 dinyatakan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Umat Israel menang melawan bangsa Filistin melalui pertolongan Allah yang supranatural. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi luar biasa. Dan dari situlah Nabi Samuel menyimpan batu untuk memperingati bahwa sampai di sini pun, sampai kapanpun Tuhan akan selalu menolong. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menyambil contoh dari satu tokoh Alkitab yang paling saya kagumi, yaitu Yusuf. Ada yang kenal Yusuf? Ada yang namanya Yusuf di sini? Belum ada. Oke. Jadi Yusuf ini bukan Yusuf bapaknya Yesus ya. Yusuf ini adalah anak Yakub. Tahu kan ya kisahnya di Kejadian? Nah, si Yusuf ini kan anak ke-11 dari Yakub ya. Terus untuk mendapatkan Yusuf ini juga agak gampang. Jadi dia mendapatkan ibunya yaitu si Rahel. Yusuf itu Yakub itu harus bekerja 14 tahun lamanya karena sempat dibohongin sama mertuanya Laban. Ingat ya? Jadi dengan jerih payah, dengan susah payah punya anak dulu 10, akhirnya keluarlah si Yusuf ini. Jadi nggak aneh kalau Yusuf ini sangat disayang sama bapaknya Yakub, bahkan sama Rahel.
Nah, karena dia sangat disayang, kakak-kakaknya iri dong, namanya manusia. Terus sampai dibikinkan jubah yang bagus sekali, jubah warna-warni. Dan kalau menurut adat Yahudi, jubah warna-warni itu melambangkan jubah anak raja. Amin. Waduh, tambah kesel ya teman-teman, saudara-saudara. Gugup nih, sorry ya. Soalnya ini Bapak Ibu, wah, mukanya udah luar biasa banget, aku jadi gugup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan itu, apalagi si Yusuf kan dikasih mimpi, ya. Di mimpinya itu semua bekas-bekas kakaknya, malah bapaknya itu akan menunduk kepada Yusuf. Dan Yusuf mungkin dengan polosnya dia mengatakannya, menceritakan kepada kakak-kakaknya. Tambah benci dong, seperti yang diceritakan di Alkitab itu. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana proses kehidupan Yusuf yang sangat menegangkan dan juga menarik untuk kita pelajari. Setelah saking bencinya, ingat kan Yusuf mau dibunuh? Ya, Yusuf mau dibunuh, tetapi Ebenezer sampai sejauh manapun Tuhan menolong. Melalui Ruben, Yusuf nggak jadi dibunuh, tapi dimasukkan kemana? Sumur, dimasukkan ke sumur. Dan setelah dimasukkan ke sumur, tiba-tiba ada orang Ismail lewat. Akhirnya Yusuf dijual ke siapa? Potifar. Dijual ke Potifar, yaitu pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Apakah itu Tuhan menolong Yusuf? Ya atau ya? Walaupun kelihatannya dari kacamata manusia kok nolongnya gitu sih, tapi kita nggak tahu proses Tuhan. Tapi intinya Tuhan tetap menolong. Setuju? Amin. Udah gitu masuk di rumah Potifar. Wah, luar biasa, dia sangat diberkati. Dan si Potifar itu sangat mempercayai Yusuf, sehingga semua kepercayaan dikasih kepada si Potifar Yusuf kecuali makannya. Bayangkan dari budak dia akhirnya naik sampai luar biasa. Tapi nggak di situ proses Tuhan. Tiba-tiba ada si tante nongol, tante Potifar. Wah, kalau di Bible dibilangin si Yusuf ini ganteng. Wah ya, kita mikirnya ganteng. Udah gitu kan, kalau orang-orang di Mesir dulu kan badannya setengah telanjang, setengah pakai itu kan, tutup kan. Wah, kelihatan bukan six pack lagi, ten pack. Kotak-kotak. Terus tante Potifar mikir, lumayan juga nih dapat si Yusuf, bisa buat apa? Nyuci baju. Jadi digodalah si Yusuf ini oleh tante Potifar. Nah teman-teman, tante Potifar ini kan orang yang sangat berpengaruh ya. Jadi coba kita bayangkan, pada waktu dia mau ganggu itu dia pasti menyuruh semua orangnya keluar. Ya kan? Gak mungkin di kamarnya itu atau mungkin pergi jauh-jauh. Jadi gak ada orang kecuali 2 orang ini. Tapi kita lihat, Yusuf luar biasa. Walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi Yusuf tahu ada sepasang mata yang selalu mengawasi Yusuf. Siapakah dia? Mata Tuhan. Di kehidupan kita sekarang, apalagi di zaman sosial media ini ya, begitu banyak kesempatan-kesempatan atau tante-tante Potifar yang ada. Yang mungkin sekarang anak-anak muda ya begitu gampangnya, maaf, tinggal klik di handphone, buka film-film yang gak layak untuk ditonton. Bukan anak-anak, bapak ibu juga gampang sekali. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf yang begitu luar biasa, punya kekuasaan sebagai tangan kanan Potifar. Dia tidak mengambil kesempatan karena dia tahu ada Tuhan yang selalu mengawasi. Amin. Bapak ibu semua mau jadi seperti Yusuf? Dan hasil dari itu apa? Yusuf disertai Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dibuat berhasil. Dan bahkan kita tahu ceritanya, Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara karena dia tidak melakukan dosa. Tetapi Ebenezer lagi, Tuhan mengirimkan juru makan dan juru minum dan juru roti, dan melalui mereka Yusuf juga bisa menafsirkan mimpinya. Amin. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan ya, dasar Tuhan kita ya. Tapi gak di situ aja, perjalanan Yusuf tuh sungguh luar biasa. Juru minum sama juru rotinya lupa untuk kasih tahu cerita ke Firaun pada waktu itu ya. Tapi dengan begitu tidak membuat si Yusuf ilfil loh. Dia tetap cinta Tuhan.
Dia tetap mengasihi Tuhan dan dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah hal yang harus kita miliki. Kunci kesuksesan yang harus kita miliki. Walau rasanya keadaan tidak baik, kita lihat perjalanan Yusuf lagi dan lagi tidak baik, tetapi Ebenezer, sampai kapanpun Tuhan selalu menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu. Kita belajar dari Yusuf dan kita juga belajar dari bangsa Israel, di mana mereka kembali kepada Tuhan, kembali menyembah Yahweh Adonai. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau dari perjalanan Yusuf kita lihat kayaknya tuh besar sekali gitu ya, hal-hal yang besar. Mungkin kita merasa, itu kan Yusuf kan sampai jadi orang besar itu. Bagaimana dengan kita? Kita harus mengingat, coba kita ingat sekarang, adakah pertolongan Tuhan setiap saat? Amin. Kita tidak boleh lupa untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kalau di Inggris bilang, we must not forget to count the blessing. Hitung setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini pun bisa ada di sini detik ini, itu adalah blessing yang luar biasa. Amin. Kita sudah melewati COVID yang begitu mengerikan. Ingat, kita bisa ada di sini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan Ebenezer, sampai kapanpun Dia akan terus menolong kita. Amin. Saya izinkan saya ada satu kesaksian di Singapura ya, kan makanannya jauh lah ya, enak di Indonesia. Nah, saya ini suka kue apa itu namanya kastengels. Saya nggak bilang, saya bilang aduh kalau ada kue kastengel enak banget ya, karena di Singapura tuh nggak ada. Adapun rasanya gimana gitu, enggak gitu kan. Saya cuma bilang itu kalau ada enak, gak ada yang tahu, saya cuma ngomong di hati saya aja. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya ada meeting dengan salah satu dokter terkenal di Indonesia. Karena saya bekerja di bagian konsultan keuangan, dokter ini ke Singapura mau bertemu, mau tanda tangan deal gitu kan. Baru pertama kali ketemu, sebelumnya cuma dari WhatsApp aja, dan saya dikenalkan oleh temennya dokter lagi. Jadi udah ketemu, udah siap-siap, akhirnya oke, bye-bye, thank you, God bless you gitu kan. Tiba-tiba kasih, Vanessa ini sedikit oleh-oleh dari Jakarta. Wah, thank you Bu. Saya buka kotak, isinya 3. Tahu apa itu kotaknya isinya? Kastengel, luar biasa buat Tuhan. Aku gak pernah ngomong loh, suamiku aja aku gak ceritain. Ini ibu baru pertama ketemu. Bukan hanya kastengel, aku juga suka sagu keju. Dalamnya ada sagu keju juga. Jadi aku dapat bonus, luar biasa buat Tuhan. Wow, itu bisa bilang wow Tuhan. Seperti di Mazmur 37 ayat 4, Tuhan tahu keinginan hati saya yang terdalam pada saat siapapun gak ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak tidur, Tuhan yang hidup. Dia selalu ada, bahkan hari ini pun, saat ini pun Tuhan ada di bersama kita. Dan saya juga mau kasih kesaksian, saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Israel pada waktu 2011. Pada waktu keadaan ekonomi saya yang morat-marit, yang sedang diambang kebangkrutan, tapi karena kasih karunia Tuhan, saya diizinkan pergi ke sana. Nah, kemudian kita pergi, ada satu tempat rumah Imam Kayafas, ya. Rumah Imam Kayafas, ingat kan waktu itu Tuhan Yesus di penjara di rumah Imam Kayafas. Jadi kita masuk ke dalam, itu bawah sekali, gelap dan dingin. Itu 2023 ya, 2011 kan udah global warming ya. Jadi di sana dingin, kita aja pakai jaket ini masih kedinginan. Terus kita doa. Nah, salah satu peserta itu dikasih penglihatan. Dia melihat ada Tuhan Yesus lagi duduk di situ, lagi menggigil kedinginan. Dia menggigil kedinginan. Lalu dia panggil ke peserta itu, namanya Yudi, orang Makassar. Yudi, kamu tahu nggak kenapa saya melakukan ini? Because I love you. Amin. Saya sudah mengenal kamu sebelum dunia ini dibentuk. Sama seperti Tuhan waktu mengatakan kepada Pak Dadi, saya sudah mengenal engkau. Bahkan sebelum dunia ini ada, saya sudah tahu namamu. Dia menangis, dia melihat penderitaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Coba teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita ingat-ingat lagi bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib.
Mohon maaf ya, gambar-gambar Tuhan Yesus ataupun patung yang disalib itu betul-betul gak ada seberapanya. Aslinya tubuh Tuhan Yesus itu hancur semuanya, sudah tidak berbentuk lagi. Tuhan Yesus dipermalukan, Tuhan Yesus sebegitu menderita untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita mau melakukan dosa, ingat, setiap kali kita melakukan dosa, kita menyalibkan Tuhan lagi. Ingat itu apa? Darahnya yang tercurah, daging yang dikoyakkan, itu semua Tuhan lakukan buat kita. Bahkan di Taman Getsemani Tuhan mohon kepada Bapaknya, Bapak kalau boleh lakukan cawan ini. Tetapi Bapak bilang, dia seakan-akan tidak menjawab. Kenapa? Karena Bapak lebih mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah, sehingga satu-satunya anak dikorbankan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, ingat selalu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Apapun masalah yang kita hadapi, hari-hari ke depan tidak akan lebih baik. Akan banyak sekali tantangan dan rintangan. Tetapi ingat, setiap kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita, dari lahir sampai hari ini, ingat semua pertolongan Tuhan. Ingat kata Ebenezer, bahwa sampai kapanpun Tuhan akan selalu menolong kita dan selamanya menyertai kita. Ingat juga peristiwa Yakub, ya, bagaimana dia begitu ditolong Tuhan. Jangan putus asa, gandol Gusti. Siang malam gandol Gusti. Dan juga rajin-rajinlah membaca firman dan berdoa, karena hanya itu yang bisa kita andalkan. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan siapapun dunia, tapi kita hanya mengandalkan siapa? Tuhan Yesus Kristus.